Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh lan nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah amma ba'du. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang penuh dengan kemuliaan ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan anugerah terindah kepada kita, terutama anugerah keimanan, keislaman, kesehatan dan kesempatan yang insya Allah masih melekat pada diri kita ini. Dan alhamdulillah sepatutnya kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga insya Allah di sore ini kita bisa menikmati nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pemirsa yang ada di mana saja berada, yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia secara hakikat itu harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini merupakan interaksi kita kepada Allah sebagai bentuk syukur atas nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Allah sampaikan di dalam Al-Quran, di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia tiada lain tiada bukan hanya untuk beribadah kepada Allah. Walaupun secara hakikat Allah itu tidak butuh ibadah kita, walaupun andai kata mungkin seluruh manusia itu tidak mengimani Allah, bahkan tidak beriman kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, tentunya bagi Allah itu tidak apa-apa. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan melihat keikhlasan ibadah dan ketakwaan kita. Karena hakikat ibadah itu sendiri adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ibadah yang kita lakukan hakikatnya untuk diri kita. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita ini yang meyakini adanya Allah, mengakui kita itu beriman kepada Allah, maka sudah menjadi suatu keharusan bagi kita untuk melaksanakan amal ibadah sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sudah menjadi keharusan. Dan ibadah kita ini yang kita lakukan sebisa mungkin kita lakukan dengan keistiqomahan, bahkan kita tingkatkan ibadah-ibadah kita sehari-hari, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang ahlu ibadah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi keyakinan kepada semua umat Islam, baik kepada diri kita ini
bahwa setiap amal ibadah yang kita lakukan itu hakikatnya Allah akan membalasnya. Allah akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kita simak di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan, walaupun kebaikan itu sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan, walaupun keburukan itu sebesar zarah pun, niscaya dia akan mendapatkan balasannya pula. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setiap orang yang melakukan suatu amaliyah ibadah, dan ibadah itu mungkin tidak terlihat oleh orang lain, tapi benar-benar ikhlas semata-mata karena Allah, insya Allah Allah akan membalasnya. Dan sebaliknya, ketika ada orang yang melakukan suatu maksiat amal keburukan, walaupun keburukan itu tidak terlihat oleh orang lain, maka Allah pasti akan membalasnya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah nasihat kehidupan kepada kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril memberikan nasihat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya nasihat itu pun untuk kita selaku umatnya. Dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Atani Jibril alaihi salam faqala ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyatun wa ahbib man syi'ta fa innaka mafariku wa'mal ma syi'ta fa innaka mujazizum bi. Jibril mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait nasihat-nasihat kehidupan. Ya Muhammad, hiduplah sesukamu, karena sesungguhnya engkau Muhammad, engkau akan mati. Ya Muhammad, cintailah siapa saja yang kamu cintai, karena sesungguhnya ketika engkau mencintai, engkau akan terpisahkan. Ya Muhammad, beramallah sesukamu, karena amalan-amalanmu hakikatnya akan diberi balasan oleh Allah. Maka disinilah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hadis Rawahu Tabrani ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa setiap kehidupan kita, setiap amalan kita itu hakikatnya akan dipantau, akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang beramal soleh, siapa yang beramal buruk, hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi balasan sesuai dengan apa yang ia kerjakan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang namanya nasihat itu sangat penting bagi kita. Nasihat merupakan cara kita untuk selalu menasihati diri kita, bahkan menalkin diri kita
sebelum kita ditalkin oleh orang lain. Maka talkinlah diri kita ini sebelum kita ditalkin oleh orang lain untuk mengenal Allah, untuk mengenal Rasulullah, untuk menjalankan ibadah-ibadah terbaik kita. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita resapi bersama bahwasanya yang namanya kehidupan ini, orang hidup itu seperti pengembara, seperti seorang musafir. Apa itu yang dimaksud dengan pengembara? Pengembara itu ialah orang yang melakukan kepergian, meninggalkan kampung halamannya, lalu mempunyai tujuan tertentu. Kalau kita saat ini kita hidup di dunia, kita akan melakukan suatu perjalanan dan pasti akan meninggalkan suatu tempat tertentu menuju ke tempat yang lainnya. Dan tujuan kita adalah kehidupan yang kekal, yaitu akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat mulia, orang sederhana, secara akhlakul karimahnya luar biasa, bahkan menjadi panutan seluruh umat manusia. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan apa itu dunia, Rasulullah menyampaikan mali walid dunya ma'ana wad dunya innama mathali mathalud dunya kamathali raqibin dhalla tahta sajaratin thumma roha wa taraka. Rasulullah menyampaikan, aku tidak memiliki kecenderungan kecintaan terhadap dunia. Dunia yang saat ini kita singgahi itu seperti seorang musafir yang berteduh di bawah pohon, kemudian pergi dan meninggalkan pohon tersebut. Hadis rawahu Tirmidzi. Maka kita bisa mengambil ibrah, pelajaran, bahwa orientasi kehidupan kita seharusnya adalah akhirat. Ibadah kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala menuju kehidupan akhirat. Bahkan ada penyair Arab menyampaikan, ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia yang saat ini kita singgahi itu merupakan tempat bercocok tanamnya akhirat. Maka siapa yang melakukan amal soleh, maka pasti amal soleh itu nantinya akan diberikan kepada orang-orang yang mengerjakannya. Dan sebaliknya, orang yang melakukan amal keburukan pasti akan mendapatkan pahala yang telah dilakukan di dunia ini, keburukan yang dia dapati. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dunia ini tentulah amat singkat, amat cepat, bahkan cepat berlalu. Ketika kita mengenal namanya fase kehidupan, ada yang namanya fase rahim. Ketika dulu mungkin kita saat berada di perut ibunda kita tercinta, dan saat ini kita berada di fase keduniaan. Kita tinggal di dunia, kita singgah di dunia, dan kita resapi orang-orang yang ada di dunia ini tidaklah selamanya, tidaklah kekal. Mereka tentunya akan melanjutkan perjalanan menuju kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat dengan proses yang namanya kematian. Bahkan setelah manusia itu mati, manusia itu pun ditransitkan terlebih dahulu di alam barzakh. Bahkan perjalanannya masih jauh sekali. Ketika nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia berada di alam akhirat, disitulah hari kebangkitan, hari pertimbangan, hari perhitungan. Seluruh manusia
amal ibadah manusia tentunya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya menentukan antara surga dan neraka. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia tentunya pasti akan mati. Maka kematian ini tentu yang seharusnya menjadikan muhasabah bagi kita. Kematian ini akan menghilangkan lezatnya dunia kalau kita mau mengingat mati. Karena dengan kita mengingat mati, insya Allah keimanan, ketakwaan kita akan selalu melekat pada diri kita. Dan akan selalu bertambah iman-iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa melakukan amal-amal soleh, amal-amal yang baik, bahkan menjadi yang terbaik. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka renungkanlah, pemirsa yang ada di mana saja berada, renungkanlah. Kehidupan kita tidaklah akan abadi. Allah sampaikan kepada kita di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Yang artinya tiap-tiap yang berjiwa itu pasti akan merasakan mati. Tidak hanya manusia, tidak hanya tumbuhan, tidak hanya makhluk-makhluk yang lain yang ketika Allah tiupkan ruh pasti akan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah, kata Allah, kamu dikembalikan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting bagi kita untuk selalu bermuhasabah yang namanya kematian. Karena nasihat kematian ini insya Allah akan melekatkan iman takwa kita kepada Allah. Dan perlu kita ingat, wahai pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan dunia itu dengan amalan-amalan yang baik. Jangan sampai ketika kita nanti sudah berpindah alam, sudah di alam barzah, sudah di alam akhirat, menjadi sebuah penyesalan pada diri kita. Mengapa dulu saat di dunia ini kita tidak ibadah? Mengapa saat dulu ketika di dunia tidak mau sholat, tidak mau berzakat, bahkan tidak mau melakukan amal-amal soleh, bahkan yang dilakukan hanya amal-amal maksiat? Jangan sampai hal demikian nanti kita menyesalinya. Kita tinggalkan nama-nama terbaik, kita tinggalkan amal-amal soleh yang terbaik, sehingga amal ibadah yang kita lakukan di dunia ini, insya Allah nanti di yaumil qiyamah dipertanggungjawabkan di hadapan Allah menjadi hak milik kita. Allah sampaikan di dalam Al-Quran, di dalam surat Yasin ayat 12, Allah benar-benar menyinggung kita, memberikan pelajaran kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum
wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Allah sampaikan kepada kita, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa saja yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, dalam kitab Lauhul Mahfuz. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum terlambat, sebelum menyesali apa yang kita lakukan di dunia ini, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita, Allah berikan ridhonya kepada kita untuk selalu bermuhasabah, untuk selalu menerima nasihat dari siapapun dan dimanapun itu nasihat, sehingga kita benar-benar bisa menjadikan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Karena hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menuliskan apa saja yang kita kerjakan di dunia ini. Bahkan Allah akan memberikan jejak rekam kehidupan kita di dunia ini, bekas-bekas kehidupan kita di dunia ini. Jangan sampai nanti muncul penyesalan, amal yang kita kerjakan di dunia ini ternyata hanya sia-sia, ternyata hanya sebuah amalan-amalan yang kosong. Maka kita niatkan ibadah ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka muhasabah, introspeksi diri kita itu sebanyak-banyaknya. Jadikan nasihat-nasihat kehidupan kita, termasuk kematian dan sebagainya, itu menjadi bekal kita untuk selalu beriman kepada Allah. Termasuk ada sebuah nasihat dari Imam Syafi'i. Beliau menyampaikan, cukuplah kematian ini sebagai nasihat. Karena kita tentunya selalu menjadikan nasihat sebagai cara kita untuk selalu bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sampaikan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Bagaimana ketika orang sudah meninggal dunia, ketika orang sudah meninggalkan dunia ini, mereka hakikatnya ingin kembali ke dunia. Mereka ingin beribadah kepada Allah, mereka ingin melakukan ibadah sholat, menunaikan zakat, berpuasa dan sebagainya, ingin kembali ke dunia ini. Bahkan orang-orang pendosa yang mungkin di dunia ini mereka lakukan, ketika sudah wafat, ketika sudah berpindah alam dari alam dunia, ingin kembali ke dunia untuk mengamalkan amalan-amalan yang terbaik. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mudah-mudahan kita ini yang merasa meyakini Allah, beriman kepada Allah, maka selalu menjadikan dunia ini tempat bercocok tanamnya akhirat. Maka menjadi orang-orang yang gemar beramal soleh, beristiqomah dengan amal-amal kebaikan. Bahkan kita tingkatkan ibadah kita sehari-hari. Maka itulah orang-orang yang meyakini Allah dengan amal-amal solehnya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau andai kata kita ini beramal soleh,
kita melakukan ibadah kepada Allah, Allah akan menenteramkan hidup kita. Allah akan menjamin hidup kita. Bahkan Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Karena hati yang tentram, hati yang bahagia itu akan menjadikan kehidupan kita penuh dengan ridha Allah. Maka dengan mengingat Allah, kita akan bahagia, kita akan tentram. Allah sampaikan di dalam Al-Quran, surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah kita akan menjadi tentram. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita jaga amal ibadah di dunia untuk menuju kehidupan yang kekal, yaitu akhirat. Maka kita tidak boleh hanya berpikir dunia saja, dalam artian kita hubud dunia, cinta terhadap dunia. Dan kita pun tidak diperkenankan hanya memikirkan akhirat saja tanpa kita memikirkan dunia ini. Maka menjadi sebuah ingatan kita, keseimbangan dalam hidup kita untuk memikirkan kehidupan dunia dan memikirkan kehidupan akhirat. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kalau andai kata ada orang yang hanya memikirkan kehidupan akhirat saja tanpa dia memikirkan kehidupan dunia? Karena kehidupan dunia ini beraneka ragam, sangat kompleks sekali. Kehidupan dunia ini kita akan bersosialisasi kepada sesama manusia. Kehidupan dunia ini akan kita berkumpul dengan sesama manusia. Maka disinilah penting kita menjaga amal ibadah kita. Maka kalau andai kata ada orang yang mungkin hanya berorientasi kepada kehidupan akhirat saja, dia tidak memikirkan kehidupan dunia, bahkan kehidupan dunianya hablum minannasnya tidak baik, maka itulah orang-orang yang bangkrut. Bisa saja amal-amal yang kita lakukan di dunia ini hanya untuk akhirat, hanya sepele, mungkin kita tidak bisa bersosialisasi dengan baik kepada sesama manusia, bahkan muncul fitnah, bahkan memfitnah, bahkan mencaci maki, bahkan menyakiti hati orang lain. Maka amal-amalan yang kita peruntukkan untuk kehidupan akhirat, untuk mendapat ridha Allah, terhapuskan, bahkan hilang amal ibadah kita. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu ketika Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada para sahabatnya berkaitan orang-orang yang bangkrut. Dan pada saat itu para sahabat tentunya bertanya, apakah orang yang bangkrut itu ya Rasul? Orang yang tidak punya harta benda. Apakah orang yang bangkrut itu ketika dia melakukan perniagaan di dunia ini dia tidak mendapatkan keuntungan? Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bukan hanya itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wasyamin wa zakatin
wa ya'ti qad satama hadha wa qadafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha wa yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla ayu'dama alaihi ukhida min khotoyahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sungguh orang-orang yang bangkrut dari umatku ialah mereka pada hari kiamat membawa amal kebaikan. Mereka membawa amal ibadah sholatnya. Mereka membawa amal ibadah puasanya. Dan mereka membawa amal zakatnya. Tetapi mereka dahulu pernah mencaci maki orang lain, menuduh dan mencemarkan nama baik orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, bahkan memukul orang lain. Maka kepada mereka salahi itu diberikan amal-amal kebaikan, dan kepada orang lain itu diberikan pula amal-amal baik mereka. Apabila amal baik mereka itu telah habis sebelumnya, maka diambil kesalahan orang yang disalahi itu dan diberikan kepada mereka. Sesudah itu mereka yang suka mencaci, menuduh, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, dan memukul orang lain akan dilempar ke dalam neraka. Hadis rawahu Muslim. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amal ibadah kita di dunia ini dari segi yang ma'dhah, sholat kita, puasa kita, zakat kita, bahkan haji kita, ini yang ma'dhah. Dan tentunya yang ghairu ma'dhah, banyak sekali amaliyah ibadah yang kita lakukan. Kalau amal ibadah yang kita lakukan di dunia ini, yang kita lakukan dengan harapan mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi secara sosial kehidupan di dunia dia suka mencaci orang lain, bahkan memfitnah orang lain, mencemarkan nama baik orang lain, suka memakan harta yang bukan hak miliknya, bahkan menumpahkan darah orang lain, menyakiti orang lain, memukul orang lain, maka amal ibadah yang dikumpulkan di dunia ini akan diberikan kepada orang-orang yang mungkin ketika di dunia ini disakitinya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi saat ini di zaman modern, di media sosial orang dengan bebasnya mencibir, bahkan memfitnah dan sebagainya. Lah inilah yang terjadi saat ini. Kalau orang tersebut itu melakukan amal ibadah, tetapi masih melakukan suatu perbuatan di dunia yang sekiranya menyakiti hati orang lain, baik itu memfitnah, mencaci, dan sebagainya, hati-hati. Mungkin amal ibadah kita nanti ketika dipertimbangkan oleh Allah, diperhitungkan oleh Allah, ternyata amal ibadah kita hilang. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perlu kita ketahui, merendahkan orang lain, mencela orang lain, bahkan jangan sampai kita pula mencela diri sendiri, dan kita pun tidak diperkenankan untuk melakukan panggilan-panggilan yang buruk kepada orang lain.
Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya memakan harta orang lain yang bukan hak miliknya itu menjadi larangan bagi kita sebagai orang yang beriman. Apalagi sampai terjadinya penumpah darah, saling membunuh di antara kita. Maka percuma ketika kita melakukan amaliyah ibadah, ternyata amal ibadah kita bukan untuk kita. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita. Karena yang namanya mencaci, memfitnah orang lain itu merupakan perbuatan yang sangat tercela. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah sanksi yang tegas, bahkan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita simak di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumi asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakuna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humud dhalimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan seorang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan, yang direndahkan itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan, yang ditertawakan, bahkan yang difitnah itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelar nama yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi Allah memberikan pelajaran kepada kita. Kalau kita secara baik ibadah sholatnya, zakatnya, puasanya, tapi kita masih melakukan perbuatan-perbuatan menyakiti orang lain, baik itu dengan lisannya misalnya, ataupun dengan apapun itu perbuatannya, maka kita termasuk orang-orang yang zalim. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh mulia bagi orang-orang yang pandai menjaga lisannya. Sungguh orang-orang yang termuliakan, bahkan mendapat ridha Allah, orang-orang yang pandai menjaga lisannya. Bahkan dalam suatu riwayat, orang-orang yang dirindukan surga ialah wahafidil lisan. Dia pandai menjaga lisannya. Lisan ini tentunya ketika kita lihat, lidahnya tak bertulang. Tetapi ketika lisan ini terucap, ini ada beberapa faktor positif dan negatif. Ketika kita berbicara negatif, lisan ini bisa menyakiti orang lain. Yang seharusnya bagi orang beriman, lisan kita jadikan untuk zikrullah. Lisan kita jadikan untuk mengingat Allah. Dengan mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil. Bahkan kalau kita benar-benar menjaga lisan ini dengan baik, Allah muliakan kita. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71,
Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah yang baik, berkata yang jujur. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Niscaya ketika engkau mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, maka itu akan menjadi amalan-amalanmu. Dan itu akan menjadikan pengampunan atas dosa-dosamu. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah fungsi lisan kita. Tergantung orang itu menggunakannya. Bisa menggunakan dengan cara yang baik, bisa menggunakan dengan cara yang buruk. Orang yang suka mencaci, memaki orang lain, bahkan merendahkan, mentertawakan orang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan sebuah ibarat. Ketika ada orang yang mengunjing orang lain, itu seperti halnya dia memakan daging saudaranya yang sudah mati. Ini Allah sampaikan di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni 'its wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, kecurigaan. Karena sebagian dari kecurigaan itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah mengunjing orang lain. Adakah orang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pelajaran dari surat Al-Hujurat ayat 12 ini, tentunya kita dilarang oleh Allah yang namanya suudzon, purbasangka atau kecurigaan kepada siapapun. Karena kita harusnya berhusnudzon, selalu berprasangka baik. Karena ketika kita bersuudzon, ketika itu tidak terjadi oleh orang yang mungkin kita suudzoni, itu bisa saja nanti menjadi dosa bagi kita. Karena belum terjadi, bahkan tidak sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan kita. Dan kita bisa ambil pelajarannya dari soal Al-Hujurat ayat 12 ini, mencari keburukan orang lain, bahkan sampai-sampai mencari kesalahan orang lain, menggunjing orang lain, menghibah orang lain. Ini Allah menyampaikan seperti makan daging saudaranya yang sudah mati. Sangat-sangat menjijikkan. Karena orang lain yang mungkin kita bicarakan, orang lain yang mungkin kita sakit hati dan sebagainya, ini hakikatnya sama-sama manusia yang memiliki hati nurani.
Maka mudah-mudahan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut. Karena rugi amal ibadah kita yang kita lakukan di dunia bisa hilang, bisa musnah karena dari perbuatan-perbuatan kita yang mungkin tidak bisa menjaga lisan kita. Lalu orang yang bangkrut yang kedua, ini adalah orang yang memakan harta orang lain. Harta orang lain merupakan hak milik orang lain, walaupun secara hakikat milik Allah. Tetapi kita selaku manusia, ketika ingin memiliki yang namanya harta kepemilikan, tentu ada tata caranya. Tidak diperkenankan mengambil hak yang bukan hak miliknya, termasuk mencuri, merampok dan sebagainya. Mencari harta itu merupakan suatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mencari harta, tentunya dengan jalan yang halal, bukan jalan yang haram. Jalan yang halal tentunya harapannya mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sampaikan kepada kita bagaimana kita untuk mencari yang namanya ridhonya. Di dalam surah Al-Mulk ayat 15 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famsu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah Allah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di segala penjuru dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan dan dibangkitkan. Maka kalau kita itu mempunyai rezeki berbentuk harta benda, bersyukur kepada Allah. Karena harta benda yang kita miliki, rezeki yang kita dapati, semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk syukurnya adalah kita taat ibadah kepadanya, mensyukuri nikmat-nikmatnya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dalam hadis tadi, orang yang bangkrut adalah orang yang menumpahkan darah. Baik itu orang itu membunuh orang lain atau menyakiti badan orang lain. Maka kita harus hati-hati. Sesama manusia seharusnya saling menjaga. Sesama manusia seharusnya saling menyayangi, bahkan menghormati. Bukan saling menganiaya, bahkan membunuh. Karena orang yang suka menyakiti badan orang lain, memukul orang lain, atau menumpahkan darah kepada orang lain, itu ancaman dari Allah, yaitu siksa yang amat pedih. Allah sampaikan dalam surat An-Nisa ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'minam mu'amamida fajazauhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa alanahu wa a'addalahu adaban adima. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan Allah mengutuknya serta menyediakan azab yang besar. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting bagi kita sebagai muhasabah untuk kita, bahwa kita harus
menjaga amalan-amalan yang kita lakukan di dunia ini. Bahkan kita seimbangkan amaliyah ibadah kita, baik secara hablum minallah yang berhubungan kepada sesama manusia, ataupun hablum minannas, hablum minallah yang berhubungan kepada Allah. Maka ini harus seimbang. Kalau tidak seimbang, maka bisa jadi kita itulah orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang merugi, seolah-olah membawa amal ibadah di dunia ini, tetapi ibadah yang kita lakukan sia-sia, bahkan hilang dari diri kita. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada sore hari ini bisa menjadi renungan bagi kita. Apa yang saya sampaikan menjadi muhasabah bagi kita untuk menjaga amal-amal ibadah kita. Kita jaga dengan bersosial kepada sesama manusia, berbuat baik kepada sesama manusia. Dan kita berorientasi kepada kehidupan akhirat untuk mengharap ridha Allah dengan amal ibadah-ibadah kita di dunia ini, termasuk ibadah sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, bahkan berhubungan kepada sesama manusia. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, menjadi amal soleh untuk kita. Sekian mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa berintrospeksi diri, kita bisa bermuhasabah, sehingga benar-benar kita meyakini, menguatkan iman kita kepada Allah, menjaga amal ibadah-ibadah kita terbaik. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, mudah-mudahan menjadi muhasabah bagi kita. Barakallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal adzim. Innallaha ghafurur rahim. Billahi fisabil haqq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.